Baik, rekan-rekan semua, hari ini kita akan belajar soal tahapan public speaking. Kalau di pertemuan pertama dan kedua, ketiga, dan keempat, belajarnya tentang apa? Raihan Putra. Iya Kak, Iya, di pertemuan pertama atau kedua, ketiga, atau keempat, belajar tentang apa? jadi di pertemuan pertama kita mengajari tentang apa itu public speaking. Mhm, Terus yang kedua kita menganalisis. Jadi ada suatu gambar, di mana mhm, gambar itu kita disuruh menjelaskan posisi kita di saat di sana. Jadi ada suatu gambar di mana mhm, tuh halaman luas. Nah, kita mhm, tuh memposisikan diri kita di saat kita menghadapi audiens di situasi tersebut. Seperti itu hmm. Kak. Oke, terima kasih banyak Raihan. Iya Kak. Em, Adrian, hai Adrian. Apa yang kamu ingat dari materi pertemuan 1 sampai 4? Dengan siapa Mbak? Adrian Nugraha, oh ada beberapa Adrian kah? Iya ada dua. Oh ya, Adrian Nugraha. Oke. Dan saya ingat sama Fajar Bopianto atau pertemuan pertama itu kita Mhm, belajar pertama itu dasar dari public speaking itu kayak pengertiannya apa, speaking itu kayak definisinya apa. Terus mhm, pertemuan kedua kalau nggak salah itu kayak belajarnya bentar, mungkin kayak masih kayak dasar tapi mungkin lebih kayak lebih mentus lagi kayak misalnya ciri-cirinya terus cara praktik ngomong yang benar gimana gitu sih mhm. Kak. Terus kemarin Oke. sih yang pertemuan 4 tuh kita tuh cuman kayak bermain game saja gitu. Kita tuh kayak seolah-olah kayak kita tuh nyampain tentang diri kita tuh ke teman-teman gitu. Gitu sih Kak. Hmm. Diskusi World Cafe namanya ya. Iya, Oke, gitu. terima kasih banyak Adrian. Hai Tasya, Tasya Kusumaning. Langsung alert gitu kayak ah namaku Halo dipanggil Ibu. gitu. Hai, panggil aku Kak Ruth ya atau Mbak Ruth ya. Oke, Oke, Kak Ruth. apa materi Siap. yang paling menarik perhatianmu dari materi 1 sampai 4? Yang menarik bagi saya sama-sama Bu Vinta itu pas kita analisis pidatonya Pak Prabowo sama Mhm. yang apa ya waktu itu kita tuh kayak role play gitu Bu. Jadi kayak ada yang jadi host, ada yang jadi guest star. Jadi kayak kita tuh pindah-pindah. Misalnya Hmm, as a host kita tuh harus ngelit percakapan kayak gimana. Terus di situ tuh hmm, kayak kita jadi terbiasa buat open up gitulah tentang mhm, diri kita gitu. hmm. Mm-mm. Itu sih menarik Oke, menurut saya karena bikin kita lebih improvisasi juga. oke, baik. Terima kasih banyak Tasya. Em, Firna Riani ada? Iya, Kak. Halo, iya Firna. Apalagi yang menarik dari pertemuan 1 sampai 4 menurutmu? Mungkin untuk di pertemuan kedua kita itu Mhm, sempat nganalisis sebuah video TED Talks Bu Kak. mhm, Jadi mhm, kita nganalisis dari si speaker itu seperti apa cara dia public speaking, terus mhm, apa aja metode-metode yang dia lakuin kita sama pertemuan terakhir sih Kak kita yang mhm. tadi udah Tasya jelasin kita kayak main host dan role play. Jadi di situ kita bisa ngasah lagi skill public speaking kita kayak gitu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya atas responnya. Jadi sebelum kita mulai, karena ini sudah sore dan teman-teman pasti apa ya susah sekali atau susah bukan susah sekali, challenging lah ya untuk fokus dan berkonsentrasi. Saya mau ajak teman-teman untuk mengikuti sebuah aktivitas. Mungkin ada yang pernah melakukan ini, sudah pernah belum? Jadi saya minta teman-teman untuk mengikuti gerakan yang diminta oleh ini ya, yang diminta oleh video ini. Jadi diikutin saja gitu. Jadi minimal saya make sure teman-teman konsentrasi, terus you are present here fully gitu ya. Jadi kecuali kalau teman-teman yang sedang ada di kendaraan atau apapun yang membuat kalian berbahaya untuk mengikuti adegan ini gitu ya. Baik, kita mulai ya teman-teman. Ayo tangannya, semuanya tangannya.
Full. Oke. Full. Oke. Klik it. Siap, gerakan berikutnya. Turn it. Oke. Ayo Intan. Squeeze it, squeeze it. Oke. Point it. Siap, gerakan berikutnya. Tap it. Ayo Tika. Check it, check it. Ayo Raja, jangan lemah. Robin. Oke, thank you. Ya, terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi ya. Part ini namanya ice breaking, bisa digunakan dalam aktivitas public speaking yang mungkin informal gitu ya. Kalau yang pidato formal agak awkward gitu ya kalau misalnya teman-teman bikin aktivitas ini. Tapi ini menarik kalau teman-teman mau pakai dan videonya banyak di YouTube ya. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi. Nah, hari ini kita akan mulai dengan pertanyaan. Teman-teman, kan kalian sudah tahu nih ya tadi definisi public speaking apa, kemudian udah sempat bikin analisis pidato Pak Prabowo, kemudian ada juga kegiatan World Cafe yang teman-teman sudah lakukan untuk mengidentify weakness-nya teman-teman, kemudian mencari tahu apa yang bisa dilakukan. Nah, sekarang teman-teman coba bayangkan kalau teman-teman itu harus ngasih speech next week. Ya, kalau teman-teman harus kasih speech next week, what is your step by step process? Kira-kira prosesnya itu apa aja yang akan teman-teman lewati? Nah, saya akan minta teman-teman untuk membuka link ini. Saya kasih di chat ya. Oke, silakan buka idea boards ini, lalu saya akan tunjukkan seperti apa penampakannya ya. Let's see. Jadi di idea boards itu teman-teman akan bisa melihat kayak pengganti ini loh, pengganti post-it. Ya, kayak pengganti post-it. Mungkin sudah pernah coba mengerjakannya bersama dosen-dosen yang lain. Jadi teman-teman bisa klik di sini ya tanda tambah. Lalu misalnya ya, you think stages of public speaking. Kalau teman-teman disuruh public speaking nih minggu depan disuruh nyiapin sebuah pidato, teman-teman tuh ngapain? Misalnya teman-teman bisa klik di sini lalu tulis misalnya mencari topik atau mencari bahan gitu ya. Terus habis itu ngapain? Lalu nulis dan lain-lain gitu ya. Nah ini
udah mulai nulis nih. Nah, jadi sticky notes-nya kasih tanda jempol, bisa di vote gitu ya kalau mau vote, atau kalau nanti teman-teman mau hapus atau apapun, kalau misalnya merasa kurang pas jawabannya mau ditambahin silakan. Yuk, saya kasih waktu ke teman-teman untuk mengisi step by step proses tahapan public speaking. Jadi kalau teman-teman minggu depan disuruh ngasih speech, teman-teman bakal ngapain? Tahapannya. Dari apa, lalu ngapain, lalu ngapain, lalu ngapain. Sampai akhirnya tampil gitu ya. Silakan. Saya kasih waktu kurang lebih berapa? 3 menit? 3 menit boleh ya? Yuk, silakan. Oke, silakan ini dulu. Oke, silakan. Script and explores, kemudian tema besar dan topik pembahasan. Ini menentukan tema besar dan topik pembahasan, habis itu nggak ditulis kah skripnya? Coba dilengkapin. Mencari topik yang sedang hangat dan trending. Oke, mencari tahu audience. This is good. Mencari topik yang sedang hangat dan trending. Gunakan bahasa yang relate. Latihan depan cermin. Control nervous. Jangan textbook. Oh, oke. Mencatat poin-poin yang akan dibicarakan. Prepare. Minum biar nggak haus pas speech gitu ya. Berarti ini apa namanya? Langsung pokoknya nggak nulis apa-apa. Pokoknya langsung naik stage gitu ya. Kemudian mencari topik, mengidentifikasi audience. Ayo coba tulis yang lengkap, mencari topik yang berbobot. Apa tuh yang dimaksud dengan mencari topik yang berbobot? Mencatat poin penting yang ingin dibicarakan, hafalin poin-poin pentingnya dan sering-sering berlatih di depan kaca. Menentukan materi yang akan disampaikan, menyusun materi yang akan dibawa, berlatih. Good. Jika mau presentasi harus semangat dan jelas. Oh, menentukan target audiensnya siapa, menentukan topik, menulis skrip, mempelajari materi. Oke. Menyiapkan tema yang relevan dan topik-topik yang bersangkutan. Oke. Identifikasi audience, good. Identifikasi audience nih akan kita pelajarin di pertemuan 6 ya, teman-teman. Kemudian mencari inspirasi tema, melihat siapa audiensnya. Ada lagi, ini baru sedikit nih. Jika ingin latihan jangan bercanda ya. Berdoa betul. Ini berdoa betul, tapi habis berdoa ngapain gitu. Kan nggak tiba-tiba muncul di ininya, skripnya. Apa nih step by step proses? Ini belum lengkap nih, yang ini bisa tolong dilengkapin. Coba ada lagi. Nah, mencari topik yang akan saya bicarakan. Kemudian
Jika sudah ketemu materinya, saya akan baca dan memahami materi, lalu saya akan coba berlatih sendiri seolah-olah saya sedang speech di depan teman-teman saya. Mendekati hari A berusaha tidak panik. Oke. Berusaha tidak panik. Mencari materi, mempelajari materi, membuat poin-poin penting, latihan di depan cermin. Understand the materials, do research in the process, then talk to yourself as if you're speaking in public no matter where you are. Oke, topik yang hangat, topik yang berbobot. Oh. Pahamin materinya, bukan menghafal. Oke, ini penting nih. Pahamin materinya bukan cuma sekedar menghafal. Kalau mau presentasinya bagus, harus terus berlatih, tidak terbata-bata. Mempersiapkan kesiapan mental, tentukan tujuannya apa. Ini bagus nih, tentukan tujuan speech-nya buat apa dulu nih. Mau buat memberikan informasi kah? Membujuk orang atau mempersuasi kah? Atau memotivasi orang atau gimana? Susun materinya, latih intonasi dan gestur. Bagus nih. Latih intonasi dan gestur nih penting. Kuasai materi lalu tampil dengan tenang dan percaya diri. Good. Latihan jadi MC. Oke, jadi sebelum speech kita latihan jadi MC. Baik, tentukan tujuan speech-nya, kenalin audiensnya, pilih topik dan buat outline pembuka, isi penutup, kumpulkan data. Oke. Oke, cool. Saya stop share dulu. For those of you who hasn't finished typing, please finish typing and ini ya, post the post-it. I'm gonna continue untuk yang berikutnya. Baik. Nah, secara umum kalau dari yang saya baca, teman-teman tuh bikin beberapa tahap ya. Tahapannya yang paling pertama adalah preparations. Nah, kemudian abis itu teman-teman juga ada nulis practice, kemudian teman-teman juga ada nulis delivery ya. Dengan segala macam kalimat-kalimat yang teman-teman sudah tuliskan. Nah, di bagian preparations itu jelas kalau mau ngomong tentu saja choosing the topic first gitu ya. Jadi topiknya tuh bisa diberikan oleh si panitia gitu ya. Tapi kadang-kadang topik itu bisa juga terlalu umum sehingga teman-teman mesti pilih mau angle apa atau mau dari perspektif apa. Jadi choosing a right topic, terus nanti determining the purpose and central idea. Jadi tujuannya apa nih? Saya mesti ngomong ini tujuannya apa gitu kan ya. Oh jadi tujuannya misalnya mau membuat orang tergugah untuk misalnya berhenti merokok gitu ya. Mempersuasi orang untuk berhenti merokok. Nah itu apa tuh central idea-nya kira-kira. Terus saya ngomong ke siapa nih? Ngomongnya ke audiens yang usia berapa, kemudian dari kelas ekonomi yang seperti apa, kemudian audiensnya itu punya sikap seperti apa misalnya tentang topik yang mau dibawakan. Setelah itu teman-teman cari materi, gathering materials that support your ideas. Terus tentu saja teman-teman mulai organize and writing your speech. Udah nih di-prepare, teman-teman kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu latihan. Nah, latihan itu tadi ada yang bilang latihan depan cermin, kemudian bisa direkam atau apapun. Terus teman-teman memorizing key points and transition. Jadi kalau tadi itu dipahamin materinya supaya nggak cuma menghafal, tapi menghafal sebetulnya menjadi salah satu cara ya untuk latihan gitu ya. Tapi menghafal itu nggak cuma sekedar kata-kata, tapi teman-teman menghafal key points-nya apa dan abis ini alurnya kemana gitu. Bayangkan teman-teman ya, kalau teman-teman sudah bisa memorize key points dari materi teman-teman, itu kalau tiba-tiba teman-teman pakai PPT lalu PPT-nya rusak atau tiba-tiba listrik mati, you have memorized it by heart dia bilang, nggak cuma by head but already by heart. Jadi kalaupun tiba-tiba ini mati ini tiba-tiba layar saya freeze atau nggak bisa digerakkan atau tiba-tiba filenya corrupt, ya saya tetap bisa ngomong karena saya udah tahu the key points yang akan saya sampaikan dan abis ini saya mau ngomong apa, abis ini saya ngomong apa itu udah dilatih gitu ya.
Terus timing your speech. Biasanya ketika teman-teman menerima undangan, dikasih tahu waktunya. Oh, ibu ngomongnya 10 menit ya, 15 menit ya. Atau, oh, ibu punya waktu sekitar 2,5 jam misalnya untuk ngomong. So you need to know how to allocate gitu ya, setiap waktu yang ada gitu. Misalnya, oh saya mau pembukaan kira-kira let's say 3 or 5 minutes gitu ya. Tadi misalnya termasuk ice breaking dan segala macam udah di timing tuh, lihat panjang videonya, kemudian lihat bagaimana respon audiens dan segala macam. Itu teman-teman udah bisa sampai tahap menentukan menit-menitnya. Kemudian kalau teman-teman pakai visual aid, bisa PPT, bisa juga kemudian barang tertentu atau apapun itu yang teman-teman bawa untuk memvisualisasikan pesan teman-teman, itu teman-teman juga tetap harus latihan. Misalnya ya teman-teman, misalnya surgeon ya, surgeon otak gitu. Dokter saraf misalnya gitu ya, dokter saraf. Kemudian dia mau presentasi soal brain gitu ya. Nah, atau ya tadi ya, dia harus presentasi mungkin dia mau bawa apa sih namanya yang contoh organ otak itu ini loh yang namanya bagian otak kiri, bagian otak kanan, frontal lobes dan segala macamnya itu bisa di apa namanya dilatih juga. Jadi cara teman-teman megang, seberapa lama teman-teman megang itu, mau dipegang kah atau mau ditaruh di meja itu teman-teman harus latih gitu. Terus kalau bisa latihan juga mungkin di depan kolega atau di depan orang-orang yang bisa kasih feedback dengan baik gitu. Setelah dapat feedback teman-teman making adjustment. Nah, ketika teman-teman latihan juga, teman-teman bisa rasain suara teman-teman sudah cukup lantang kah? Nah, nanti juga terkait dengan itu ya, terkait dengan mengetahui ruangannya tuh di outdoor atau indoor, terus nanti seberapa lantang suara teman-teman harus keluarkan gitu ya. Terus variasi intonasinya, kapan jeda, kapan penekanan, body language teman-teman seperti apa gitu ya. Itu di latihan. Dulu waktu awal-awal mulai muncul salam 6 agama itu saya mesti latihan dulu tuh mengucapkannya misalnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, apa dulu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itu awal-awal tuh saya masih kayak, oh mana dulu ya yang biasanya disebutkan. Dan itu saya latih supaya kemudian pada saat apa namanya speech beneran itu udah lebih lancar. Nah, bisa juga teman-teman latihan itu menyebutkan istilah tertentu gitu ya. Misalnya ada brand yang teman-teman belum terbiasa menyebutkan brand tersebut gitu kan ya. Atau menyebutkan nama orang. Apakah namanya dalam bahasa asing atau namanya yang agak rumit gitu ya. Itu teman-teman bisa latih dan cari tahu bagaimana cara mempronounce-nya. Setelah itu tiba di tahap terakhir yaitu delivery. Nah, delivery nggak cuma delivering doang gitu, tapi ada tahap namanya listening and adapting to audience. Nah, saya mau tanya ke, bentar, sorry. Saya mau coba tanya ke Tesalonika, Teresia. Halo, Iya, iya Kak. boleh tahu nggak menurutmu kenapa di bagian delivery itu mesti ada part listening and adapting to audience? Jadi kenapa ada part listening dan adapting ke para pendengarnya agar uh, kita bisa menyamakan sama suasana di lingkungan itu. Jadi penyampaian pidato kita bakal lebih baik kalau misalnya kita bisa beradaptasi sama pendengar-pendengarnya siapa, lingkungannya bagaimana, apakah ada misalnya kayak ada masalah atau misalnya suara mic-nya kecil, mungkin di situ adaptasi itu berguna, Bu. Oh ya, good. Terima kasih banyak Teresia. Betul, jadi listening itu dalam public speaking itu nggak cuma listen with ears, but with your eyes you can observe what happened with your audience and then you can feel
the vibes, the energy gitu ya, apakah lagi loyo, apakah kemudian ngantuk, apakah kemudian mungkin ada gestur-gestur yang ditunjukkan sama audiensnya. Jadi misalnya kayak saya beberapa kali membawakan sebuah training itu di hotel dan di ballroom tuh biasanya dingin gitu. Dan orang tuh misalnya mulai kayak apa sih usap-usap lengannya atau mulai berdiri atau bolak-balik ke toilet. Kemudian saya mulai listen in terms of observing their behavior gitu ya. Terus saya bilang dingin ya Bapak Ibu, iya Mbak dingin. Lalu saya minta panitia untuk menghangatkan ruangannya. Habis itu mereka kayak, aduh, ya untung deh Mbak, Mbak nangkep gitu ya. Atau misalnya kalau ketika saya menjelaskan sesuatu, kemudian audiensnya kayak mulai mengernyit atau seperti tampak they cannot follow my explanations gitu ya. Saya akan mulai dekatin gitu kayak gimana Pak Bu ada yang kurang jelas dari materi saya gitu ya. Jadi itu yang kemudian teman-teman perlu lakukan ketika melakukan public speaking, listening and adapting to your audience. Bahkan sampai di tahap ya teman-teman, ketika saya melakukan training dan trainingnya itu 1 harian, training 1 harian itu kan panjangnya biasanya sampai 4 sampai 5 sesi. Misalnya nih saya udah siapin materi, tapi ternyata setelah kita interaksi, materi itu kayaknya terlalu heavy gitu buat audiensnya. Itu saya bisa loh ngobrol sama panitia dan bilang kayaknya ini terlalu heavy ya buat audiensnya. Saya mau adjust materinya menjadi diturunkan nih levelnya menjadi ini atau yang ini saya cut atau penjelasannya kemudian saya mudahkan gitu ya. Jadi um, it's part of delivering process gitu. Kemudian handling questions, handling interactions. Jangan sampai kalau teman-teman pernah lihat dalam sebuah seminar ada orang yang nanya kemudian pembicaranya cuma fokus ke satu orang itu aja gitu ya. Jadi kayak conversation sendiri gitu. Itu jangan sampai dilakukan. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan dari step by step proses yang untuk public speaking. Nah, step by step proses ini teman-teman kalau mau dikaitkan dengan materi waktu teman-teman belajar soal sejarah public speaking kan teman-teman pelajarin dari zaman Yunani ya. Nah, Yunani itu kan dia belajar soal retorika. Bagaimana orang mempersuasi gitu ya, mempersuasi orang lain untuk mempertahankan dirinya, untuk memperjuangkan kepentingannya gitu kan ya. Kemudian retorika ini sama orang Romawi atau sama Cicero itu kemudian dibikin sistematisasinya gitu. Jadi buat dia retorik itu punya beberapa elemen ya dan nanti ini teman-teman bisa lihat bagaimana elemen ini sebetulnya terkait juga sama tahapan-tahapan public speaking yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi ada 5 canons of rhetoric. Yang pertama ada apa Abdullah Ahmad Rifikri? Coba bacakan tahapan-tahapannya. Iya Kak, ya yang Ya, pertama itu ada intention, yang kedua ada arrangement, yang ketiga ada style, yang keempat ada memory, yang kelima ada delivery. oke. Dari kelima ini mana yang kira-kira bisa kamu duga atau bisa kamu tebak isinya apa gitu? Gimana Kak? Tadi Dari nama-namanya ini, ya dari judul-judulnya, ini kan elemen dari retorika. Ada nggak yang bisa kamu tebak kira-kira ini maksudnya ini loh Kak gitu. Salah satu aja. yang ketiga kayaknya style deh, kayak gaya Style tuh bicaranya, maksudnya kayak gimana? Oh, gaya style bicaranya gaya bicara. atau penampilannya gitu dari eh, si apa apa namanya itu, yang berbicara di depan umumnya itu, Dari public speakernya. ya public speakernya. Oke, sip. Terima kasih banyak. Saya mau coba colek Aura Alia Rinjani. Hai Aura. Hai Kak, Ya, dari yang 5 ini mana kira-kira yang bisa kamu tebak? Tadi style udah. mungkin memori ya Kak. Memori, Eh, kira-kira gimana tuh? memori tuh mungkin cara si public speakernya mengingat materinya. Mhm. Jadi gimana dia bisa mengingat atau menghafal poin-poin penting materi yang akan disampaikan. Oke, good. Terima kasih banyak Aura.
Saya Sama, mau Kak. ke Kristianto Pakpahan. Halo. Halo, Kristianto. Are you there? Sorry Bu, lagi di jalan Bu. Oh, lagi di jalan. Tapi bisakah mendengarkan? Bisa saya pakai TWS Bu. Oh, oke. Jadi ada five canons of rhetoric. Ada inventions, ada arrangement, ada style, ada memory, ada delivery. Tadi style sama memory udah dijelaskan sama teman-temanmu. Kamu ada nggak yang bisa kamu tebak atau kamu duga ini kira-kira maksudnya ini gitu? Ya, halo. Sorry Bu, soalnya putus-putus ini Bu. Oh, putus-putus. Oke. Baik, saya move on ke yang lain ya. Atika Adira, Iya, Ibu. ya. Hai, Kak. Dari 5 ini kira-kira mana yang bisa kamu tebak selain style dan memori? Kalau dari aku mungkin delivery-nya kali ya, Kak. Mhm, Dari cara penyampaiannya gitu. mhm, Dari mungkin apa hasil dari latihan dari speakernya, terus mhm. jadi penyampaian yang jadi lebih baik lagi sih, Kak. Oke. Oke, Atika, terima kasih. Shanli. Shanli ada? Ada, Kak. Halo Shanli. Tinggal 2 nih. Ada nggak yang bisa kamu tebak atau kamu duga antara invention sama arrangement? Menurut saya mungkin invention sih, Kak. Mhm. Menurut saya di invention ini lebih ke penemuan dia yang belum pernah sebelumnya orang bicarakan atau yang belum pernah orang bahas sebelumnya. Jadi dia seperti menemukan invention baru atau inovasi baru gitu sih, Kak. Invention baru atau inovasi baru. Oke, terima kasih. Ada Hana Salsabila. Ada Kak. Ya, sisa 1 nih, arrangement. Ada nggak? Bisa kamu tebak nggak kira-kira ini tentang apa? Iya, arrangement ya. Mhm, Arrangement tuh kayak tahap untuk mhm, menyusun ide atau argumen mhm. biar kayak terstruktur dan Biar efektif. kayak, oke, biar terstruktur dan efektif. Baik, terima kasih banyak Hana. Kita lanjut ya. Terima kasih buat yang sudah menjawab. Kita masuk ke inventio ya. Inventio atau invention itu em, tadi disebutnya adalah penemuan gitu ya. Discovery of valid or seemingly valid arguments to render one's cause probable gitu ya. Jadi tujuannya adalah bagian yang awal-awal banget tuh tahapan research, tahapan preparations. Ketika ada satu topik, teman-teman cari tahu atau cari apa namanya menggali kira-kira kalau topiknya ini argumen apa ya yang mau saya sampaikan dan apa saja yang perlu saya temukan, makanya katanya inventio atau discovery, temukan untuk mensupport argumen saya. Nah, itu menurut si Cicero. Tapi kalau yang di definisi retorik kontemporernya itu terkait dengan wide variety of research methods and discovery strategies. Nah, sekarang saya mau minta teman-teman untuk tulis di chat ya. Kalau teman-teman diminta untuk menulis ya, untuk menulis atau mempersiapkan speech tentang AI and academic integrity, drawing the lines itu topiknya. AI and academic integrity. AI dan integritas akademik di mana kamu harus tarik batasannya. Nah, ketika audiensnya adalah your fellow university students, artinya sesama mahasiswa, teman-teman tuh perlu melakukan tahap invensio apa ya? Nah, coba perhatikan di sini. Teman-teman, ada beberapa pertanyaan panduan. What research would you do? Who would you talk to? What perspectives would you explore? What evidence would you gather? Silahkan, saya minta teman-teman untuk menuliskan di chat
Kira-kira kalau topiknya ini tahapan invensionya apa ya yang teman-teman bisa lakukan? Mau interview siapa? Atau mau cari bahan di mana? Perspektif apa yang teman-teman mau explore? Evidence apa yang teman-teman mau kumpulkan? Ayo, silahkan saya tunggu di chat Zoom-nya ya. Silakan teman-teman, saya kasih waktu sekitar 3 menit. Yuk, silakan. Teman-teman diminta untuk bikin speech tentang kecerdasan buatan dan integritas akademik. Di mana nih batasannya gitu ya. Nah, audiensnya adalah sesama mahasiswa. So, what research would you do? Who would you talk to prepare or to discover, to do invensio gitu ya? What perspectives would you explore? What evidence would you gather? Ini aja, simulasi aja. Kira-kira teman-teman mau ngapain di tahapan ini? Silakan. Terus nanti jawabannya nanya ChatGPT dulu. Silakan. Silakan. Belum ada ini yang isi? Oke, sudah mulai ada muncul. Perspektifnya adalah mahasiswa, bagaimana mahasiswa menggunakan AI untuk mengerjakan tugas di lingkungan akademik dalam perspektif integritas dan etika, bagaimana batasan penggunaan AI dalam aturan akademik. Oke, siap. Terima kasih banyak, Shanli. Lanjut, yuk. Silakan. What research would you do? Who would you talk to? What perspective would you explore? Research yang akan saya lakukan, mungkin saya akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penggunaan AI di kalangan mahasiswa. Oke. Perspektif yang akan explore adalah sudut pandang mahasiswa dan dosen-dosennya. Oke, nggak cuma mahasiswa berarti ya, sama dosennya juga. Oke, terima kasih Adam. Baru 2, Shanli dan Adam, silakan. Oke, dari Zia. Melakukan penelitian seberapa sering mahasiswa menggunakan AI tools untuk kebutuhan akademik dan mengeksplor apa yang membedakan informasi yang didapatkan melalui AI tools dengan membaca seperti artikel atau jurnal secara langsung. Oke. Dari Wildan, mencari jurnal artikel tentang penggunaan AI terutama di lingkup kampus, kemudian menyampaikan kepada mahasiswa terutama yang menggunakan dan tertarik dengan AI. Perspektif dari mahasiswa, dari ahli, dan refleksi terhadap peristiwa yang telah terjadi. Peristiwanya ini mungkin ini kali ya, misalnya penggunaan AI 100% for a paper gitu ya. Menggunakan studi kasus dari peristiwa yang terjadi. Oke, ada lagi? Terima kasih banyak, Wildan.
Oke, dari Cio. What research would you do? Cari materi terkait penggunaan AI di lingkup universitas, serta studi kasus mahasiswa yang menggunakan AI, baik secara positif dan negatif. What perspective would you explore? Perspektif mahasiswa, dosen, terus ngobrol sesama mahasiswa dan dosen, survei penggunaan AI di kalangan mahasiswa. Oke, sudah ada 5 yang menjawab. 5 orang ini Shenly, Adam, Zia, Wildan, dan Cio nanti WA saya di 0815 901 8536 ya untuk mendapatkan GoPay. Ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk respon dari teman-teman yang lain. Zahra, mungkin kalau untuk who would you talk to, sumber informasinya bisa dari dosen atau mahasiswa yang memang menggunakan AI dan memiliki pengalaman di bidang tersebut sehingga mendapatkan pandangan dari dua sisi. Evidence-nya bisa dikumpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan, serta dari sumber informasi berupa kasus-kasus atau artikel kredibel. Dari Kayla, saya akan mengumpulkan pendapat ahli di internet atau berita bersangkutan dengan tema dan statistik yang ada. Dari situ akan melakukan riset pribadi, konsultasi dengan dosen, pakai focus group discussion. This is a very good idea. Saya mungkin akan membahas dari berbagai macam perspektif, tapi yang utama adalah dari dosen sebagai evaluator integritas akademik dan mahasiswa sebagai pengguna AI. Saya juga akan mencoba mencari perspektif jalan tengah. This is very good. Bukti yang saya berikan nanti survei kasus nyata kebijakan universitas. Great. Kemudian Tasya, inventions-nya dari research, artikel atau jurnal soal penggunaan AI dan kebijakan universitas, perspektifnya dosen, mahasiswa dan etika juga, ngobrol ke mahasiswa, dosen dan staf akademik, evidence-nya statistik penggunaan kasus AI. Oke. Amanda, untuk menyiapkan pidato tentang AI, bisa baca artikel akademik lewat Google Scholar atau Publish or Perish, ngikutin berita terbaru, wawancara dosen. Kemudian melihat persoalan ini dari berbagai sisi, kebijakan aturan, kalau bisa kumpulin bukti. Kemudian dari Hafiz, research yang akan saya cari tentunya regarding the AI itself and how it affect in academic perspective, karena target audiensnya mahasiswa, maka bagaimana sebagai public speaker menyampaikan terkait penggunaan AI dalam kegiatan kuliah, cutting line penggunaan AI dan positive and negative impact. Oke, good. Raihan, menurut saya pribadi terkait invention, topik tersebut berfokus pada AI yang sedang digemari dan familiar di kalangan audiens mahasiswa seperti ChatGPT, Gemini AI, dan untuk batas garis yang dibatasi bisa meliputi peran AI-nya, resiko ketidakjujuran akademik, tantangan untuk institusi, dan etika tanggung jawab mahasiswa dalam penggunaan AI. Nice. Oke, thank you so much. Nanti yang 5 orang tadi pertama ya, WA saya dan kasih tahu nomor GoPay-nya. Terima kasih. Kita lanjut ke arrangement. Jadi yang pertama tadi adalah invensio, yang berikutnya adalah disposito. Ya, bukan despacito, ini disposito atau arrangement. Arrangement tadi sudah sempat dijelaskan mana ya struktur-strukturnya gitu kan ya. Arrangement itu refers to the parts of the speech atau the structure of a text. Nah, tujuannya adalah untuk mengarrange atau menyusun ideas-nya itu untuk bisa disampaikan secara logis, dan alurnya tuh persuasif and can guide your audience. Secara sederhana ada opening, ada body, ada closing. Nah, ada body itu bisa termasuk dari beberapa main topics. Nah, kita akan bahas soal opening. Tadi kan topiknya adalah AI and academic integrity drawing the lines. Kira-kira gimana ya kita membuka speech kita supaya dapat attention gitu. Hook-nya kayak apa? Nah, teman-teman, kalau disuruh pilih ya, saya minta tolong deh supaya saya nggak ngomong sendirian. Zikra, ada Zikra? Ya Bu, ada Kak. Ya, Zikra coba baca yang opening yang pertama deh. Coba kamu rasain dulu, terus abis itu kamu coba bawakan opening yang pertama itu dengan serius gitu ya, silakan. Opening 1 Zikra, silakan.
Zikra, are you still there? Ya Kak, bentar Kak lagi dibaca Kak. Oh, lagi dibaca. Oke. Opening 1 aja, opening 2 nggak usah. Oh, opening 1 aja. Ya. Coba rasain, lalu kamu coba sampaikan. Ini dibaca opening 1-nya Kak. Iya. Oke. Picture this. It's 2 a.m. You're staring at a blank document, and your essay is due at 8 a.m. ChatGPT is just one click away. What do you do? Oke. Baik. Terima kasih, Zikra. Kalian bisa pembukaannya dengan lebih ini ya, dengan lebih ngajak orang berimajinasi gitu. Picture this. It's 2 a.m. You're staring at a blank document and your essay is due to 8 a.m. And ChatGPT is just one click away. What do you do? Gitu ya. Ini nanti terkait dengan delivery-nya ya. Teman-teman coba bayangin deh. Ini tuh jam 2 pagi. Layar di teman-teman tuh masih kosong nih Word-nya. Terus esai yang teman-teman harus kumpulin itu dikumpulinnya nanti jam 8. Dan ChatGPT itu udah menunggu di situ teman-teman buat diklik. Nah, teman-teman tuh bakal ngapain? Nah, itu salah satu cara untuk opening ya. Sekarang saya mau ke Evelyn. Hai Evelyn. Halo Evelyn. Evelyn ada kesulitan merespon kah? Jika iya, silakan di chat. Oke, kalau begitu saya ke Gabrian Timothy. Iya Kak. Ya, Gabrian, coba deh untuk yang opening kedua dirasain terus coba bawain itu seolah-olah kamu lagi sedang membuka sebuah speech. Is asking ChatGPT for essay ideal cheating? What about grammar fix? Outline suggestion? Where exactly is the line? Ya, terima kasih banyak Gabrian. Is asking ChatGPT for essays ideas cheating? Terus nanya lagi, what about grammar fixes? Terus nanya lagi, outlet suggestions? Where exactly is the line? Wah, gitu ya. Teman-teman bisa buka. Teman-teman, kalau nanya ide ke ChatGPT ya buat nulis esai itu termasuk curang nggak sih? Terus kalau pakai Grammarly buat ngebenerin tata bahasa itu termasuk curang nggak sih? Atau kalau minta dibikinin outline itu termasuk curang nggak sih? Gitu kan ya? Di mana ya kira-kira batasannya? Nah, itu teman-teman tuh punya beberapa pilihan opening. Ya, sekarang teman-teman saya mau undang untuk mencoba bikin opening untuk topik ini dengan apapun idenya kalian. Silakan tulis di chat, teman-teman. Opening. Kira-kira opening apa ya yang teman-teman bisa pakai dan kalimatnya kayak apa? Silakan. I would love to know how you open the speech with this topic. Silakan. Oke, kita lihat ini chatnya. Ya tentang AI dong. Kan tadi topiknya tentang AI. Topiknya masih ini loh. Topiknya masih ini. AI and Academic Integrity, Drawing the Lines. Nah, kita sudah sampai ke kanon yang kedua. Kanon yang kedua itu adalah soal arrangement. Arrangement itu struktur, mulai dari opening, body, and closing. Sekarang kita lagi bicara soal opening. Yuk, cobain. Opening kayak apa yang teman-teman bisa tawarkan ke saya?
Bagaimana ya yang caranya ngebuka supaya ketika abis teman-teman buka kalimatnya, orang tuh kayak mau dengar lagi. Aku mau dengar lagi. Mau ngomong apa nih? Kayaknya menarik nih. Coba. Ayo. Picture this. A student submits. Jangan salah deh. Tasya aja yang langsung ngomong deh. Tasya, ngomongin Tasya. Kan kamu yang nulis. Halo Kak, Hai. ini dibacain aja. Bacain. Coba bawain dengan ini deh. Dengan penuh penghayatan gitu loh. Coba. Oke. Picture this. A student submits a flawless paper, and the professor is impressed. But who really did the work? In an era where digital tools can outthink us, the line between genius and dishonesty is getting dangerously blurry. Oke, terima kasih Itu banyak saja Tasya. sih. Sip, mantap. Artinya mengundang orang untuk berimajinasi lagi ya. Ini kan sesuatu yang bisa relate gitu ya sama mereka. Good. Kayla, silakan. Be honest. How many of us here have used ChatGPT or another AI tool to help with an assignment? Don't worry, you're not alone. But here's the real question though. When does using AI become a smart learning strategy, and when does it cross the line into academic dishonesty? Oke, thank you Kayla. Silakan. Teman-teman yang mau nulis pakai bahasa Indonesia boleh ya, boleh banget. Muhammad Irham, silakan. Halo Kak, Ya. kalau misalnya saya gini, hey everyone, we're living with ChatGPT every day. Setiap kali kita cari ide, bikin tugas, bahkan sekedarnya hal kecil, semuanya bisa kita lakukan dengan ChatGPT. Oke, good. Thank you. Adrian Maulana, silakan. Imagine a world where every assignment could be completed in just seconds with a single click. That world is already here through tools like ChatGPT and many other forms of AI. But along with its convenience comes with a pressing question. Are we still learning with honesty? Are we still learning with honesty? Good. Zahra, terima kasih Adrian. Hai Zahra, silakan. Halo Kak. Iya. Okay. If there's an app that can finish your assignment in just 5 minutes, who wouldn't be tempted? AI feels like the ultimate shortcut, but be careful. Use the wrong way and it looks like cheating. So the real question is, when does AI become a helpful tool and when does it get us into trouble? Oke, thank you Zahra. Wildan, silakan. Halo Kak. Ya. Everyone, what happened to learning when a machine can write our essay, solve our problems, and even think ahead for us? In academics, does AI truly help us to grow, or does it quietly take away the very process of learning? Well, let's talk about that. Let's talk about that. Oke. Wah, makin banyak ya. Nanti teman-teman yang lain bisa baca. But I would like to appreciate Tasya, Kayla, Muhammad Irham, Adrian Maulana, and Zahra. Nanti WA saya, kasih nomor GoPay kalian ya. Sip. Thank you. Nah, berikutnya kita masuk ke main point gitu ya. Teman-teman tadi udah dapat ya opening tuh kira-kira kayak gimana. Ini nanti bakal lebih dibahas lagi tuh nanti di bagian pertemuan keberapa ya, structuring ya. Nah, dari situ teman-teman udah bisa masuk main point tuh. Nah, main point pertama misalnya gray zones when AI help becomes academic dishonesty. Main point keduanya, kenapa these boundaries ini kemudian jadi penting? Kan kita tadi ngomongin drawing the lines. Kenapa kita mesti draw the lines gitu kan ya? Habis itu baru main point 3-nya practical guidelines for ethical AI use. Ini contoh main point aja. You can come up with another main points yang sesuai dengan angle ataupun perspektif yang teman-teman mau bawa. Now, closing. Sekarang saya mau undang siapa ya? Ripka. Hai Ripka. Halo Kak.
Ripka, boleh tolong dirasain dulu closing number 1, kemudian coba diucapkan. Look, we're all figuring this out together. None of us want to cheat, but none of us want to fall behind either. Let's be the generation that figures out how to use AI with integrity. Integrity, good. Thank you, Ripka. Kemudian I'm gonna call. Hai Shalin Marfa ada? Hadir, Bu. Ya, boleh tolong dirasain dulu closing yang kedua, kemudian baru silakan dibacakan. Silakan. My takeaway, use AI to make you smarter, not to do your thinking for you. And when you're unsure, just be honest about it. That's literally all we need to do. Good one. Terima kasih banyak. Oke, itu tadi opening, kemudian main points dan closing ya. Sekarang kita akan masuk ke kanon yang ketiga. Kan ada 5 canons of rhetoric. Ini kanon yang ketiga, yaitu style atau elocution. Style itu adalah cara ya. Tadi sudah sempat disampaikan. Style itu cara nyampein. Style is the way in which something is spoken or written or performed. Jadi sebetulnya 5 canons of rhetoric ini nggak cuma dipakai untuk public speaking teman-teman, tapi juga untuk nulis artikel juga bisa. Jadi style itu termasuk apa? Memilih kata. Ya. Kemudian bagaimana tone kita membawakannya. Kemudian bagaimana cara kita connect dengan audience. So it's not just what you say, but how you say it, gitu ya. Teman-teman kan sudah bikin analisis pidatonya Pak Prabowo ya. Dan di situ teman-teman bisa lihat tuh pilihan-pilihan katanya, misalnya saudara-saudara sebangsa dan tanah air. Terus dibilang bahwa kami akan menindak setegas-tegasnya gitu ya. Terus atau misalnya teman-teman mau pilih kata ya. Kalau teman-teman kata problem teman-teman ganti jadi challenges, mungkin akan dapat tone yang berbeda. Dapat nuansa yang berbeda. Kalau teman-teman ganti kata pemerintah, government itu diterjemahkan jadi pemerintah, tapi government teman-teman ubah jadi kata penyelenggara negara, itu nuansanya akan jadi beda ya. Kalau pemerintah itu seperti ruler gitu ya, orang yang posisi mereka di atas ngasih perintah gitu ya. Tapi kalau penyelenggara negara itu nuansanya lebih egaliter. Lebih egaliter, lebih equal gitu ya, lebih menunjukkan bahwa melayani gitu kan. Itu teman-teman bisa mulai perhatikan style-stylenya. Terus contoh kayak stylenya Bu Sri Mulyani, pilihan-pilihan katanya sama Menteri Keuangan yang sekarang pilihan-pilihan katanya itu bisa teman-teman mulai perhatikan tuh ya, bagaimana dia grab attention dari cara dia berbicara. Kemudian, nah sekarang saya minta tolong salah satu contoh, ini masih tentang AI tadi ya. Ini ada beberapa pilihan kata, tolong dirasain bedanya. Saya mau minta tolong Yutira. Halo Yutira. Yutira Rahma, are you there? Gak ada? Oke, saya mau dari yang keroyokan. Firman, ada Firman? Halo. Satria Abi Resya Firman? Iya, iya Bu. Siapa nih? Apa? Maaf Bu, bisa dulu. Ini siapa? Firman atau siapa ini? Karena kalian keroyokan, jadi saya nggak tahu yang mana yang ngomong. Kayak ini Firman Bu. Baik, Firman. Firman, boleh nggak kamu bacain style nomor 1? Di situ kamu lihat ada nomor 1? Oh iya. Ya, Iya, tolong saya melihat. Ya, tolong dibacakan Firman. The integration of AI tools in academic context requires.
careful consideration of intellectual honesty parameters. Parameters. Ya, Bu. Itu jatuhnya rasanya seperti kalimat yang apa? Formal kah, informal kah, santai atau bagaimana tuh menurutmu? Ini menurut saya sih formal, soalnya kan menyampaikan tentang AI tools di akademik gitu. Jadi bahasanya lebih akademis, Ya, ya lebih formal. akademis. Oke. Ya, Teman keroyokannya di situ ada lagi siapa? Satria. Sat. Saya Bu. Ya, Ya Sat. Ibu. Nomor 2 coba. Oke, saya baca ya Ibu. Ya. Look, using AI for school stuff is tricky. We need to figure it out what's okay and what's not. Kira-kira kalau kamu rasain bedanya nomor 1 sama nomor 2 apa? Yang nomor 2 itu bahasanya itu tidak formal. Karena saya rasa ini seperti percakapan sehari-hari bersama Seperti teman. percakapan Itu sih, Kak. sehari-hari. Oke, ya good. Iya, Terima Kak. kasih. Look, using AI for school stuff is tricky. We need to figure out what's okay and what's not. Satu lagi, keroyokan kalian ada siapa lagi di situ? Abi. Abi, ayo Abi. Bi. Abi nomor 3, Bi. Oke, Bu, saya baca. We have the power to shape how AI transform education. Let's do it with integrity. Coba baca lagi, Bi. Rasain kira-kira style yang mau disampaikan apa? Coba nih, stylenya kayak apa? Oke, saya bacain ulang ya, Bu ya. Ya, We have the power to shape how AI transform education. Let's do it with integrity. Yang apa saya apa? bisa Apa yang kamu tangkap dari tangkap sih, kalimat Bu, ini? ini kita itu punya kekuatan buat ngebentuk cara memakai AI yang benar tuh gimana, Ibu. Kayak how AI transform education. Jadi kayak nggak salah gunakan AI gitu. Iya, maksud saya, kira-kira stylenya apa nih? Kalau yang satu kan stylenya formal, kayak informatif gitu. Terus kalau style kedua tadi menurut Satria conversational. Ya, kalau Oke. style yang ketiga tuh lebih kayak apa? Motivation, Bu. Motivations ya. We have Iya. the power to shape how AI transforms educations. Let's do it with integrity. Oke, terima kasih banyak Abi, Oke, terima kasih, Bu. Kak Ruth atau Mbak Ruth. Jangan panggil ibu ya. Baik, kanon ke berapa nih ya? Kanon keempat ya, kanon keempat. Nah, ini soal memory atau memoria. Jadi memori ini bukan cuma mengingat speech-nya itu kata per kata, tapi kemudian bagaimana membuat kontennya itu betul-betul kontennya kamu, gitu ya. Kamu menginternalize kalimatnya, alurnya, contohnya, sampai kamu bisa menyampaikannya secara natural. Bahkan ada momen di mana ya, saking kamu ingat, tiba-tiba ada contoh yang lebih relevan gitu ya, atau lebih pas, atau misalnya merespon dari audience, itu kamu bisa adapt it in the moment gitu. Ada contoh yang tiba-tiba kamu ganti, atau contoh yang tiba-tiba kamu sesuaikan dengan yang tadi. Memory itu bukan cuma memory ngeteks, tapi memori tadi itu loh kata si Anu tadi barusan, misalnya gitu ya. Lihat bagaimana tadi si Abi, Firman dan Satria bisa membedakan style. Yang satu formal, yang satu conversational, yang satu motivational, itu bisa tuh dibedain. Nah, itu adapt it in the moment. Itu termasuk memori ya. And connect authentically with your audience ya. Jadi ini penting banget. Contoh ya, teman-teman. Misalnya ya, ada satu PPT dosen gitu ya, PPT dosen yang kemudian dibikinlah sama koordinatornya. Nah, dosen itu kan tim teaching. Nah, yang bikin itu pasti yang lebih paham ya, yang lebih ngeh kenapa alurnya kayak gini. Tapi kemudian misalnya dikasih ke dosen A, dosen B, dosen C. Meskipun PPT yang sama, pasti cara dia mememorize, cara dia menginternalize pesannya itu pasti beda. Sehingga itu menjadi lebih otentik meskipun PPT-nya bisa jadi sama. Gitu ya. Jadi it's part of your authenticity. Oke. Kemudian kanon yang terakhir itu adalah delivery atau pronunciato.
Nah, ini adalah management of voice, gestures in oral discourse. Lagi-lagi tentang authenticity, tapi kemudian bagaimana suara, gerakanmu, eye contactmu itu betul-betul membuat, oh ini tuh deliverynya Ruth banget nih. Oh ini deliverynya Firman banget, ini deliverynya Tasya banget, ini deliverynya Ripka banget gitu. Ya, your voice variety, your body language, your eye contact, and your connections with the audience. Oke? Nah, ada pertanyaan? Materi kita tidak panjang-panjang hari ini, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Oke, Atika. Yes, Atika, silakan. Kak, izin bertanya kalau ini kan konteksnya kita public speakingnya sama orang banyak ya Kak. Kalau misalnya cuman berdua atau one on one gitu sama yang lebih punya jabatan gitu Kak, gimana? Apakah ada tips Oke. and triknya? Oke, sekarang Thank you Kak. pertanyaan saya, Atika. Kalau one on one jatuhnya public speaking bukan? Maksudku cara penyampaian kita itu loh Kak biar lebih enak didengar sama orang yang kita ajak bicara gitu Kak. Atau dalam Oh, konteks wawancara. oke. Berarti ini bukan konteks public speaking ya? Iya Kak, maaf out of topic. Oh, oke. Kesulitannya emang apa? Apa yang kamu alami atau apa yang kamu lihat sehingga pertanyaan ini muncul? Em, Pertanyaan ini muncul karena mungkin beberapa pengalaman interview saya itu kan beragam ya Kak Mhm. interviewernya. Dan untuk saat ini tuh nanti agak beda interviewernya. Jadi kayak untuk masuk ke lowongan pekerjaan kayak gitu Kak. Jadi biasanya yang interview aku paling ke panitia ke panitia organisasi. Mhm. Jadinya mungkin nanti agak sedikit formal dan beda gitu sih Kak. Kayak diwawancara sama bos atau HRD gitu Kak. Oh, oke, nice. Jadi ceritanya ini bukan public speaking, tapi ini adalah bentuk conversation gitu ya. Dan konteksnya interview bukan interview kamu jurnalis kemudian menginterview narasumber, tapi kamu applicant gitu ya. Yes. Betul ya, applicant. You are applying for something. It could be a positions in a workplace, a positions for scholarship atau apapun itu ya. Satu hal yang saya pegang betul adalah bahwa orang yang menginterview kamu itu adalah human being. So, perlakukan or treat them as a human being aja. Itu satu ya, karena itu akan membuatmu jadi lebih rileks dan bisa menjawab lebih genuine. Kedua, biasanya kalau interview itu pertanyaannya tuh nggak jauh-jauh kok. Ada beberapa template-template yang sekarang sudah gampang banget di googling gitu ya. Misalnya template interview beasiswa, template interview kerja, template apa gitu ya, model-model pertanyaannya. Dan yang menarik adalah jawablah sesuai dengan kondisimu. Ketika kau bercerita tentang dirimu secara genuine atau secara otentik, kamu akan lebih mudah bercerita ketimbang harus di-create. You are creating someone who is not you. Gitu. Kamu tahu nggak nih wawancaranya adik saya? Jadi adik saya itu kuliahnya pajak. Lalu S2-nya ambil pajak internasional di Lund University di Swedia. Kemudian dia nyari kerja di Stockholm. Lalu si interviewernya nanya gini, why do you wanna live and work in Stockholm? What is so special about Sweden that you want to live so far away from your country gitu ya? Tahu nggak dia ceritanya tentang apa?
Dia bilang gini, selain karena saya sekolah di sini, dulu tuh saya pernah baca satu buku karangan Astrid Lindgren. Astrid Lindgren ini bikin satu buku judulnya Pipi si kaos kaki panjang. Dia bilang gitu, Pipi si kaos kaki panjang. Dia punya ayah seorang pelaut dan ayah saya juga seorang pelaut. Dan setelah saya cari tahu, si Pipi ini tuh tinggal di Swedia, tinggal di Stockholm. Dan saya amazed banget bagaimana kemudian budaya Stockholm atau budaya Swedia itu cara orang hidup, cara orang berkomunikasi dari ceritanya si Pipi. So Stockholm is one of my dream country untuk tinggal dan hidup. Lihat bagaimana jawabannya ya bercerita dari aku tuh punya buku cerita favorit, pengarangnya orang Swedia namanya Astrid Lindgren. Dan karakternya itu kayak karakter aku. Karakternya itu anaknya dan seorang pelaut dan papaku juga seorang pelaut gitu. Ya, so first treat your interviewer as a human being. It will make you more relax dan nggak menganggap bahwa wah gila ini ya interviewer gitu kan ya. Kemudian kedua, stay true to yourself gitu. Pelajarin template-template pertanyaan dan kamu bisa create jawabannya dan bisa latih. Itu sih kalau aku ya. Jadi buat semuanya juga gitu. Menjawab dengan genuine, menjawab dengan tulus itu akan sangat terasa oleh interviewernya ketimbang membuat sesuatu yang dibuat-buat. Oke, Atika, any more questions? Oke, thank you so much, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain mau bertanya? Tidak ada? Oke. Nah, sekarang saya mau tutup dengan minta teman-teman untuk tulis satu hal saja yang menurut kalian baru banget kalian ketahui hari ini. Mungkin saja hal yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang baru buat kalian. Jadi kalau nggak ada yang baru, bilang nggak ada yang baru, Kak. I've known it already gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang baru, ini something new nih, Kak. I've never realized this before. Or, ini aha moment banget, Kak. Aku baru ngeh kalau gitu ya. Gitu ya. Itu boleh tolong dituliskan di chat. Ya, jika ada sesuatu hal yang baru yang teman-teman pelajarin hari ini, atau ada aha moment atau sesuatu yang teman-teman baru ngeh, baru apa banget ya, baru realize gitu ya, silakan ditulis di chat. Oke. Oh, I just knew about 5 canons of rhetoric today. Ya, cara opening yang baik, Kak, biar penontonnya dengerin sampai habis. Ya, betul. Itu perlu banget teman-teman rasain dan pelajarin ya. Cari contoh. Bisa dengan humor, bisa dengan pernyataan, bisa dengan sebuah pertanyaan yang bikin orang kayak dek gitu, mikir gitu ya. 5 rhetoric tadi baru tahu. Our materials today. Ya, oke. 5 rhetoric baru tahu. Cara opening. Oh, oke. Ya, saya baru pertama kali sebelum memulai kelas besar melakukan ice breaking. Ya, semoga ini ya bermanfaat tadi ya. 5 rhetoric, opening,
Cara pembukaan speech biar menarik. Saya nggak pernah kepikiran untuk ngajak orang berimajinasi. Betul. Five rhetoric, hal yang saya baru ketahui hari ini tentang five canon, bukan five rhetoric ya, five canon ya, five canon of rhetoric. Very interesting, ice breaking. I know, I love it. How to open a speech. Jadi sadar kalau membaca dan adaptasi sama lingkungan diperlukan sekali saat speech. True. Way to approach audience supaya interest untuk dengerin lebih lanjut. Five canon, five canon, five canon. Main point and closing, ice breakingnya menarik. Oke. Nah, secara pribadi aku udah tahu Kak, terutama yang five rhetoric karena pas pertemuan kedua aku kebagian presentasi tentang hal tersebut. Oke. Ice breakingnya interesting, menyenangkan. Contoh pembukaan pembicaraan yang menarik audience supaya mau dengar lebih dalam lagi. Nah, betul. Ini game yang biasa ditemuin di TikTok bisa. Betul, betul. Ini juga aku nemunya di TikTok. Kemudian dari awal, ya mana tuh? Dari awal pembukaan seru karena bangun semangat audience, 5 retorika, 5 canons of rhetoric, cara opening, dang 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 dang, sama cara pembukaan yang bisa membuat audiens tertarik. Tone suara ketika berbicara, betul. Tone suara sangat-sangat berpengaruh, teman-teman. Saya baru menemukan bahwa kita dapat memperlakukan pendengar seperti manusia saja dan tidak perlu dibuat takut. Betul sekali. Dan sama ya, teman-teman audiens kita tuh ya manusia gitu ya. Jadi jangan nggak perlu gimana banget gitu menghadapi orang lain. Eh ya, setiap kalimat kesannya bakal beda banget tiap orang yang bedain yang bawain beda. Ini kayak gini teman-teman. Ada lagu Balonku Ada 5 dibawain sama Dewi Persik sama Celine Dion gitu ya, dibawain sama Sherina Munaf gitu ya, it's gonna be very different gitu. Jadi use your style gitu kan. Connect with the audience, baru sekarang tahu maksudnya dari connect tuh kayak gimana. Ya, kalian lihat bagaimana kelas besar itu adalah kelas yang very challenging for me, and one of my technique adalah calling out your names gitu. Jadi itu salah satu cara membuatmu tidak merasa sendirian juga. Jadi saya panggilin so I can connect with you, I can see your face, I can see that kalian ada yang sedang di jalan, ada yang ada di rumah, ada yang berdua satu layar, ada yang keroyokan tadi seperti Firman Satria dan Abi dan teman-teman gitu ya. So it's one way to connect with your audience. Kind of off topic, I'm impressed the way you delivered the material. Oh, thank you. It made the lesson so much easier. Thank you so much, Rifka. Kemudian opening, ya benar. Arrangement sangat berpengaruh buat ngundang perhatian audience. Ya, I just know that feeling it. Yes, betul sekali. Kata pertama ya, betul Kayla. Kalimat pertama yang saya bilang tadi, rasain kalimatnya baru ngomong, rasain kalimatnya baru ngomong. So you know the purpose of that sentence itu mau dibawa kemana supaya kalau teman-teman udah bisa rasain, hopefully audience juga bisa ngerasain gitu ya. Terus cheerful. Kalau saya salah ingat alur cara mengajar Kak Ruth baru buat saya dan dosen yang lain belum melakukan hal yang sejenis. Hal yang cukup fresh buat saya, oke. Honestly, the way Kak Ruth deliver the material just kept me hooked. Ya, thank you. So clear and on point. I didn't even realize time passed. Oh ya, terima kasih. Lebih berkesan dengan pembawaan Kak Ruth, ilmunya masuk. Thank you. Aku baru paham kalau kita bisa observe pembawaan orang untuk bicara, untuk membandingkan, mengevaluasi, dan juga belajar. Yes, betul sekali. Lihat bagaimana Firman, Satria, dan Abi tadi punya punya tone yang berbeda. Tadi beberapa teman juga ada Tasya, Ripka, dan beberapa teman lain yang saya nggak bisa sebutin satu-satu ya, kebanyakan. Kemudian, yes, waktu mention Kemenq baru dan Sri Mulyani. Yes, itu ini banget. Dan teman-teman, style itu juga kemudian muncul mungkin dari latar belakang kepribadian teman-teman, kemudian latar belakang pendidikan teman-teman, cara asuh dan segala macam gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya stop recordingnya. Recording stopped. Dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita boleh akhiri sesi hari ini di 5:30 sore. Selamat beristirahat semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye-bye. Terima Thank kasih, you, Kak. Kak. Thank Thank you you, so Thank you, much, Kak. Kak. Thank you, Kak. Bye, Kak. Thank you. Bye. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Yuk,